Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar, kawan-kawan sejawat, kawan-kawan struktural terutama, dan lebih khususnya para kaprodi. Apa kabar Pak Tony? Apa kabar Bu Reni? Dan ada juga Pak Ketua 1 dan Ibu Wakil Ketua 2, lebih khususnya Pak Ketua. Nah, saya akan menyampaikan informasi dan sekaligus laporkan pada Ketua maupun para kaprodi. Kapasitas saya di sini adalah sebagai dosen. Bagaimana kesiapan saya untuk mempersiapkan pembelajaran yang proses belajar mengajar di semester genap kali ini. Nah, materi yang saya ampuh sudah saya siapkan semua. Saya akan laporkan apa dan bagaimana beberapa contoh RPS, CPL maupun CPNK yang saya implementasikan dan saya insert ke SIAK atau di SIAK kita. Ya, SIAK kita menjadi sebuah bahan ajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya akan mencoba menyampaikan informasi tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu manajemen strategi. Setelah kita masuk, seperti biasa, kita masuk di manage. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan dari week 1 sampai week ke-16, semua sudah saya susun. Menurut saya, kesiapan saya ini mendekati 95 sampai 98%. Di dalam proses tersebut, Bapak Ibu, terutama para kaprodi, boleh monggo direvisi kalau ada kekurangan, monggo ditambahkan kalau ada kekurangan maupun monggo dikurangin kalau ada. Demikian Bapak Ibu kaprodi dan wakil 1 dan 2 maupun 2. Ini akan saya sampaikan pada Bapak Ibu di sini seperti biasa. Description-nya sudah saya isi, learning achievement-nya saya juga sudah isi, dan beberapa ini saya setokan minggu pertama atau week pertama ini sudah saya update ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya update. Ini temanya minggu pertama dan ini learning-nya, teaching materialnya ini. Nah, seperti ini. Nah, teaching metodenya seperti ini. Dan ini Bapak Ibu yang untuk source ini bisa kita kembangkan bersama berupa PDF, PPT maupun video bisa kita tampilkan update di sini ya Bapak Ibu ya. Dan ini konten yang sudah saya isi Bapak Ibu ya. Ini kita coba di week pertama ya Bu ya, atau week 1 coba ya. Nah, ini week pertama sudah kita isi gitu ya. Kita coba lagi balik ke ini, hierarki juga sudah kita isi. Ini sudah ya, sudah kita isi ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kita menginjak ke yang kedua. Nah, ini seperti ini. Semua week 1 sampai week 15, bahkan 16 saya udah isi. Udah isi semua seperti ini. Learning outcome-nya seperti ini, teaching material seperti ini, teaching metodenya seperti ini. Nah, untuk khusus Ibu Wakil Ketua 2, mohon dipersiapkan Bu untuk buku-buku yang terupdate, misalnya ini manajemen strategi ini ya. Manajemen strategi ini yang update, kita memerlukan ini. Walaupun saya selintas melihat juga di pustakaan ada ya. Ini semua udah saya siapkan, indikator-indikatornya sudah ada di sini. Sudah kita siapkan di sini nih Bapak Ibu ya. Sudah juga. Nah, ini juga seperti yang saya bilang tadi. Kalau Bapak hobi dan suka resource-nya ini dimasukkan PDF maupun presentasi atau PPT ataupun video, bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Sumber-sumber video mana
presentasi mana atau PPT yang Bapak Ibu buat boleh dimasukkan di sini atau di konten masing-masing. Oke. Nah, ini saya coba biar lebih detail atau lebih remaining kita, maka kita lihat source ini. Nah, source ini bisa Bapak Ibu masukkan PDF, link ya, PDF, PPT, video dari beberapa sumber boleh Bapak masukkan di sini. Saya belum masukkan ini untuk video dan lain-lain, tapi nanti akan saya masukkan. Oke Bapak Ibu sekalian, yang tadi sudah saya coba sampaikan ke yang week kedua. Kita lihat sedikit yang week ketiga. Ini sudah isi semua juga, dan kontennya juga sudah saya lengkapi. Ini contoh implementasi model ya. Kita lihat. Ini sudah semua sudah terisi. Di sini juga objektifnya saya sudah, tesnya juga ada, makanya juga ada kita isi semua. Ya, itu yang konten ke-7 di pertemuan 3. Nah sekarang kita lihat coba pertemuan ke-7. Nah ini pertemuan 7 juga udah isi ya. Ini sekali lagi Ibu Wakil Ketua 2 mohon diucapkan buku-buku yang terupdate gitu, jadi kita bisa materi-materi untuk bahan ajar kita. Ya selain saya sendiri sebagai dosen untuk mempersiapkan berbagai bahan ajarnya. Ini semua udah saya lengkapin ya Bapak Ibu. Ini juga sudah saya lengkapin. Ini juga sudah saya lengkapin. Nih konten-kontennya sudah ada di sini di week ke-7. Nah Bapak Ibu sekalian, ini cukup penting juga sebagai rambu-rambu. Nah di pertemuan 8 ini dalam siak saya ini adalah ujian tengah semester. Nah ujian tengah semester ini saya memang mereview dari week 1 sampai week 7 ya Bapak Ibu ya. Ini coba ini. Nah, dalam ujian tengah semester ini dalam main saya atau framework saya, mindset saya juga itu learner outcome-nya sudah saya taruh di sini. Sudah saya taruh biar saya lebih tahu. Ya, teaching materialnya juga sudah saya taruh, teaching metodenya sudah saya taruh, indikatornya juga sudah saya taruh. Contoh soalnya pun di UTS ini sudah saya buatkan di sini. Oke Bapak Ibu, coba kita lihat itu sedikit. Nah inilah contoh soalnya agar mahasiswa itu terbuka pemikirannya dan adaptif, mampu mengalihkan begitu tajam dan dalam masing-masing sesi-sesi yang telah kita berikan. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, ya saya berikan contoh-contohnya untuk UTS. Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya juga kita contohkan di 10 ya. 10 juga ada saya isi. Bapak Ibu ya. Nah gitu ya. Di 11 juga udah isi. Di 12 juga udah saya isi, saya lengkapin. Ini kontennya, dan ini 13. 13 itu etika dan pertanggungjawaban bisnis. Oke. Saya ulangi lagi, etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis ya Bapak Ibu ya. Ini soal dan sebagainya. Nanti kita mahasiswa untuk bagaimana mampu menganalisis dan mengimplementasikan. Bapak Ibu sekalian yang tiba di week 4 atau week 14, saya ulangi, week 14. Ini adalah kita masuk dalam studi kasus. Kasus sudah saya pilihkan beberapa teaching materialnya dan sebagainya, dan ini contoh studi kasusnya juga kita siapkan. Ya, sudah ya, pemecahan kasus dalam manajemen strategi di sini ya. Oke, sudah lengkap. Nah, sudah kan. Terus yang ke pertemuan ke-15 ini adalah review mata kuliah. Nah, review mata kuliah itu setiap konten di sini juga sudah siapkan. Learning outputnya juga sudah saya siapkan. Gitu. Yang material sudah siapkan juga, indikator dan kontennya sudah kita siapkan. Ini review mata kuliah nih contohnya ya. Ini review mata kuliah. Ini reviewnya. Oke. Selanjutnya ringkasannya gimana? Ringkasan review ini.
kira-kira ringkasan ini. Ringkasnya seperti ini, konsep utamanya seperti metode analisis ini, contohnya sudah saya berikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah sebenarnya takut kelamaan video ini jadi saya lompat-lompat gitu. Kalau sebenarnya biar kalau tidak terlalu lama sebenarnya week 1 sampai week 16 saya buka satu persatu. Nah, tiba saatnya lah kita pada pertemuan ke-16 atau week ke-16 yaitu ujian akhir semester atau UAS. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada saya sampaikan gitu. Jadi learning objective-nya juga ada saya sampaikan di situ. Nah, inilah learning outcome-nya dalam sesi atau week 19 ini seperti ini. Teaching-nya sudah, sampai indikator sudah. Nah, setelah sudah pada tahapan tersebut, maka kita berikan contoh soal UAS-nya. Ini nanti sebelum UAS, anak-anak kita berikan contoh dan juga bagian dari studi kasus ini. Nah, ini dalam case ini saya membuat contoh esai dan studi kasus. Ya, Bapak Ibu, ada jumlah soalnya ada 6. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi dari 1 sampai 16 manajemen strategi ini sudah saya buatkan secara lengkap. Adalah implementasi dari RPS yang saya susun, tidak keluar dari RPS yang saya susun. Ini juga memotret keinginan lembaga maupun keinginan Pak Ketua, sehingga saya mencoba mendeskripsikan keinginan Pak Ketua ini menjadi sebuah bahan uji atau mata kuliah yang saya susun menjadi sebuah susunan week 1 sampai 16 dengan materi kuliahnya adalah manajemen strategi. Nah, langkah berikutnya nanti tim saya akan saya sampaikan juga informasi baik materi atau bahan ajar saya maupun RPS yang saya susun. Oke, Bapak Ketua yang saya hormati, rekan-rekan sejawat dari Wakil Ketua 1 sampai 2, para Kaprodi dan Sekjur juga, terima kasih ya atas atensinya, bantuannya dan dukungannya, sehingga tahapan susunan materi dan update di SIAK ini sudah selesaikan. Mohon masukan, saran, dan pendapat yang sifatnya positif dan membangun. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti. Salam.